Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit agak melenceng ya. Jadi kali ini saya akan membahas 4 usaha sampingan untuk menambah portofolio saham kalian. Eh, Beruntung yang masih pada kerja itu, maksudnya masih punya gaji bulanan, bisa disisihin 10%, 20% untuk investasi saham. Saya pastikan kalian tidak akan menyesal ya untuk menyisihkan penghasilan kalian ya minimal 10% itu untuk mencicil DCA, dollar cost averaging, itu yang membeli dengan terus-menerus continue di saham-saham yang kalian udah yakin ini saham bagus, prospeknya bagus. Banyak pertumbuhan saham itu dari ya sebagai contoh pertumbuhannya bisa berkali-kali lipat. Kita nggak pernah tahu pertumbuhan saham itu mau naik 100%, 200%, bahkan 1000%. Contohnya misalkan ini SMDR. Kalau kita lihat dari 5 tahun ke depan itu sebelum stock split itu harganya di 21, sekarang udah 338 harga tertinggi. Jadi salah satu untuk menambah penghasilan, salah satu mungkin kalau portofolio saham kita udah besar, merubah nasib kita, itu salah satunya adalah berinvestasi di pasar modal yang terhitung mudah dan sudah banyak membuktikan yang sudah sukses gitu. Contohnya aja Palokeng Hong atau scalpernya Bekti Sutikna, John Hen Wijaya, banyak lah. Jadi kalau untuk kalian yang masih bekerja itu lebih baik menyisihkan hasil kerja kalian, misalkan 5%, 10%, atau mungkin ada juga yang mepet nih. Jadi saya kasih 4 tips untuk menambah penghasilan, untuk menambah portofolio saham kalian. Tip pertama adalah saya menyarankan kalian untuk berjualan pulsa. Berjualan pulsa ini terlihat sepele, tapi saya udah menjalankan. Kalian bisa memberikan bayar gajian gitu. Jadi ke teman-teman kalian yang kalian kenal itu kalian bisa memberikan bayar gajian. Di sini hanya perlu kita deposit 1 juta, 2 juta. Dan saya punya perhitungan di sini ya. Saya lihat aja perhitungan saya. Perhitungan saya misalnya begini. Nah, ini September pelanggan saya cuma beberapa doang ya. Cuma ya lumayan lah. Nah, di sini hitung ininya, dia berapa, ininya siapa aja. Jangan lupa ketika ada juga ini, jadi ketika berjualan pulsa itu, ketika kita transaksi tunggu sampai berhasil baru kita wajib aturannya langsung tulis, karena takutnya lupa. Sekalinya lupa kan melayang 100.000 atau 50.000. Nah, ini terus tulis profitnya di sini P. Ini sih saya profit ini sebulan kan 147.000, 45.000 gitu. Jadi kita ketahuan gitu. Jadi sebulan kita profit berapa. Dan kalau kalian masih bekerja, langsung profit itu kalian cicilin ke saham. Misalkan saham yang kalian pilih, misalkan yang prospeknya bagus nih. Jadi cara melihat prospek itu begini. Misalkan kita produsen
kelapa sawit terbesar di dunia. Terus banyak saham-saham kelapa sawit yang murah, yang dividennya bagus, kayak kemarin Tepag ya, Triputra Argo. Sekarang harganya udah naik. Nah, harganya udah naik. Jadi kalian cari lagi yang lebih murah, atau misalkan kalian simpan dulu cash di akun saham, nanti nunggu harga murah kalian cicil. Jadi cara melihat prospek itu, wah, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sedangkan misalkan sabun, kosmetik, minyak goreng itu membutuhkan kelapa sawit. Jadi prospeknya ke depan itu, wah, ini akan dibutuhin sampai ibaratnya hari kiamat lah ya, kasarnya itu. Jadi nah, berarti ini layak untuk kita investasi gitu. Nah, ini kita lihat Tepag ini memang naik turun, tapi dividennya pun rutin dan lumayan besar. Atau misalkan SMDR yang tadi saya sebut, wah, ini peti kemas ini. Jadi kalian cek ya di berita. Jadi SMDR itu dia punya berapa kapal peti kemas sih, terus berapa kapal tanker buat minyak kan, kalau pengangkut minyak itu tanker namanya. Terus kapal peti kemas beda lagi, terus kapal tongkang itu untuk pengangkut batu bara atau nikel, emas, bisa aja kayu. Kita itu kan negara perairan, berarti kapal-kapal pelayaran itu akan sangat prospek, apalagi sekarang ibu kota pindah ke Kalimantan. Nah, begitu cara melihat prospek. Kalian bisa pilih-pilih, cari data, terus kalian bisa pikir sendiri, wah, ini prospeknya ke depan bagaimana. Nah, ini ya, saya saranin itu kalian ini jualan pulsa ini nyantai ya. Jadi ini untuk saham, ini untuk kita yang baru merintis, baru mencicil saham. Apalagi kalian masih bekerja, butuh tambahan untuk invest. Saya pastikan kalian tidak akan menyesal 10-20 tahun lagi melakukan ini. Ada aset yang terus memberikan dividen, nilainya misalkan naik ke 5 kali lipat, 10 kali lipat. Itu luar biasa. Itu hasil kerja keras kalian itu akan terasa nanti. Ini saran tips saya yang pertama. Tips saya yang kedua adalah ikut ini nih, ojol driver online. Kalau kalian punya motor kalian lengkap, punya SIM, di sela-sela waktu misalkan libur atau misalkan yang kerja siang bisa pagi dulu. Kalau gaji kalian cukup, hasil ojol ini invest di saham. Di saham ini sebenarnya liquid ya. Kalau kalian misalkan butuh mendadak, apalagi sahamnya sedang plotting cuan, kalian bisa jual dulu kalau ada kebutuhan mendesak. Atau dapat dividen, kalian simpan dulu, save itu buat dana darurat ya. Begitu. Jadi saya pastikan kalian tidak akan menyesal di kemudian hari dengan usaha ekstra kalian sekarang. Kalau untuk driver online ini, perojolan ini pasti kalian udah paham lah. Intinya ketika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Terus gulung portofolio kalian sampai misalkan 100 juta, 200, 300 juta. Ketika misalkan kita punya 300 juta, misalkan dividen dari saham kita ngebagiin dividen 15% aja, itu udah 45 juta. Jadi saham itu adalah tergantung modal juga. Kalau modal kita besar, kita masuk di saham bagus, kita nggak usah cari saham yang kenaikannya terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Kita cari saham yang bagus, aman, otomatis nanti sahamnya itu akan bertumbuh seiring dengan labanya gitu.
kita juga harus ada skill untuk melihat laporan keuangan, begitu. Terus, oke, ini ya, yang tips saya yang kedua adalah jadi driver online. Tips saya yang ketiga adalah kalian menjadi reseller atau member dari misalkan contohnya skincare. Kalau saya sendiri menjalankan itu jadi reseller MS Glow, member MS Glow, saya dan istri. Jadi cuan dari skincare itu lumayan besar ya. Kalian bisa apa namanya? Bisa reseller skincare apa aja. Misalkan reseller skincare yang lain, misalkan sekarang banyak ya, bening, apa, Orlin, terserah. Karena itu apa, cuannya itu bisa sekitar 15 sampai 30% ya per piece. 20% lah ya, rata-rata 20%. Itu lumayan, misalkan kita modal 400.000, itu cuannya hampir 100 begitu. Tapi ingat ya, ini saya sarankan untuk reseller atau member dari misalkan contoh ini skincare ya, atau bisa aja misalkan reseller produk kesehatan atau misalkan fashion, baju ini itu ya. Tapi ada yang perlu saya ingatkan, yaitu adalah untuk jadi reseller kita itu buy order, jangan nyetok banyak-banyak, karena kalau skincare itu ada expirednya. Ini pengalaman ya, saya dulu pernah nyetok terlalu banyak, ada yang expired gitu, jadi nggak keburu kejual. Jadi kita nyetok misalkan cuma 1-2 piece, apa paling banyak 5 piece gitu. Kalau misalkan, kecuali misalkan kita mau menghadapi lebaran, kalau skincare banyak orderan, ya kita nyetoknya agak banyak, tapi jangan terlalu over gitu. Terus ini ya, reseller member dari produk orang lain ya, mau skincare ke fashion atau yang kalian suka, yang kalian juga seneng ngejalaninnya. Terus tip yang keempat, usaha sampingan, yaitu mungkin jualan ya, jualan kuliner gitu. Kalau misalkan kalian ada passion di sana, bisa aja misalkan kalian buka, kalau yang minim modal sih mungkin misalkan kalian buka apa ya, cilok kayak apa, misalkan bakso kuah, atau misalkan yang minumannya jus, apa, es sop buah, es teler, banyak lah yang kalian passion gitu. Kalau misalkan kalian seneng atau misalkan yang lain gitu ya, jualan jadi dari kuliner sih, kebanyakan kuliner yang cuannya itu lumayan besar ya. Atau kalau misalkan kalian ingin mencoba franchise ya, semodel kan ada sekarang teh poci, teh oplos, atau misalkan apa, cendol, itu mungkin jualan kuliner yang apa namanya, bisa menambah income kalian. Mungkin sekian dulu ya, 4 tips buat menambah portofolio saham kalian mumpung kalian masih muda, karena investasi itu membutuhkan waktu, jadi kalian harus invest sedini mungkin supaya kelipatannya itu waktunya untuk compoundingnya itu banyak gitu. Jadi kalian harus kerja ekstrak yang kalian sanggup gitu, dan sisihkan itu untuk terus menggulung, invest ke saham yang kalian udah analisa saham ini bagus gitu. Terus ada lagi
saran saya itu adalah ketika saham, misalkan kalian beli nyicil di saham misalkan Samudra Indonesia ya, kan ketika ada tarikan tinggi misalkan, wah ini misalnya sekarang kan harga 340, wah ini sekarang lagi ditarik ke 390, itu kalian boleh jual sebagian ya, misalkan kalian jual dulu 10% atau 20% untuk cash kalian. Jadi ketika saham itu turun, nah kalian bisa beli di harga bawah lagi. Gitu caranya untuk dapat harga murah dan kita bisa jual tinggi. Jadi untuk komponennya itu harga, wah ditarik nih tiba-tiba. Itu biasanya permainan bandar juga atau ada news. Sebagian kalau kalian ini cuma gebrakan doang ya, kalian nah ini kan lihat, kita bisa lihat pergerakannya. Nah, ini kan ditarik ke 362, 390. Nah, kita bisa sell di yang warna hijau-hijau ini dulu buat cash, jadi kita nanti bisa beli murah lagi. Nah, itu mungkin tips tambahan buat compounding kita lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan konsisten. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.